Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, kembali lagi bersama saya Ilham Pradipta di podcast Bertamasya, yang saat ini edisinya tidak sedang bertamasya, justru kita sedang turut prihatin ya, turut berduka juga, turut bersimpati dan berempati kepada saudara-saudara kita yang qadarullah beberapa waktu yang lalu terkena bencana gempa di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Desa Kertasari. Dan di edisi podcast Bertamasya kali ini kita ingin ngobrol atau ingin sharing ya dengan relawan yang turut serta membantu para korban bencana yang terjadi di lokasi gempa. Nah, uniknya adalah relawan ini berusia sangat muda sekali, dan mungkin dia bisa menjadi salah satu inspirasi buat insan muda yang ingin join atau ingin turut serta menjadi relawan atau volunteer di Dompet Duafa. Di samping saya sudah ada Bang Fadil. Assalamualaikum. Gimana Bang Fadil? Kesibukan saat ini luar biasa ya, jadi volunteer dan relawan di Dompet Duafa volunteer ya? Ya, alhamdulillah luar biasa luar pokoknya. Biasa ya. Usia masih sangat muda ya? Alhamdulillah. 20 berapa 20-nya? 26 tahun. 26 genap tahun. September ini, Mas. September ini. Oke. Sekarang udah masuk Oktober ya. Iya. Berarti lewat sehari nih. Lewat sehari. Oke, luar biasa. Jadi 26 tahun jadi 26 usia 26 sudah jadi volunteer ya. Nah, yeah. Bang Fadil, sebelum kita masuk ke main course pembahasan ini, biasanya di podcast Bertamasya yang tidak sedang bertamasya, kita ada 3 pertanyaan cepat yang perlu dijawab dengan cepat oleh Bang Fadil. Tidak perlu tepat, yang penting sesuai dengan situasi dan kondisi keadaannya Bang Fadil ya. Oke. Pertanyaan pertama Bang Fadil. Iya. Nikah cepat atau menunda nikah? Nikah cepat. Kuliah atau jadi volunteer? Kuliah. 3, bantu keluarga, bantu orang? Bantu keluarga. Luar biasa. Jiwa volunteernya harus mendahulukan keluarga ya. Iya, benar Mas. Kenapa? Emang keluarga perlu bantuan apa? Tentu ya keluarga tetap yang utama, apalagi orang tua kan. Birrul walidain itu lebih lah dari segalanya. Sebelum kita membantu orang banyak, birrul walidain itu tetap yang utama lah. Oke, luar biasa. 26 tahun, tadi kan pilihannya lebih mendahulukan pendidikan atau kuliah daripada volunteer. Emang kuliahnya di mana, Bang Fadil nih? Oke. Saya kuliahnya di Jogja, Mas. Jogja. Alhamdulillah bulan Mei kemarin udah wisuda. Bulan Mei kemarin sudah wisuda. Kuliahnya jurusan apa? Jurusan Pendidikan Agama Islam. Oh, Masya Allah. Ustadz dong? Semoga Ustadz. Amin, ya Allah, amin. Pengen banget jadi Ustadz ya? Pengen. Oh, luar biasa. Semoga Allah mudahkan lah. Jurusannya PA itu memang pilihan dari SMA atau emang tidak sengaja masuk ke situ? Memang dari dulu sekolahnya memang keagamaan, jurusannya, programnya. Memang nyamannya di keagamaan gitu, Pak. Oh iya. Kelihatan ya dari asli mana? Asli Pekanbaru, Riau. Pekanbaru Riau. Yeah. Jadi di sana pengen jadi ustadz daerah ya. Iya, amin. Untuk daerah Ustadz Melayu kayak Ustadz Abdul Somad. Amin, ya Allah. Nah, pendidikan dan juga tadi volunteer. Kenapa milihnya pendidikan tapi sekarang lagi volunteering? Volunteering gitu. Oke. Pendidikan tetap yang utama ya untuk jenjang kita ke depannya. Kalau bagi saya volunteer itu bisa kapan dan di mana saja. Gitu kan, ketika kita udah sukses pendidikannya, sukses karirnya, kita tetap bisa jadi volunteer. Bahkan nggak lagi jadi volunteer yang harus terjun respon di lapangan. Mungkin kita bisa jadi donatur, jadi mitra, jadi sponsor gitu. Beda-beda. Jadi ada level-level tertentu. Ada level-levelnya. Ngomong kuliah itu lulus ya? Maksudnya udah wisuda ya? Alhamdulillah sudah, Mas. Berapa lama? 26 tahun baru lulus? Baru lulus tahun ini. Berarti kuliahnya berapa telat masuk kuliah atau gimana ini? Enggak sih, Mas. Emang kuliahnya cukup panjang ya. Cukup panjang? Cukup panjang perjalanannya. Saya masuk
angkatan 2017 baru lulus 17 7 tahun ya? 7 tahun akhirnya. 14 semester? 14 semester, alhamdulillah. Oh, lengkap dong. Berarti ilmu agamanya ngelotok. Waduh, ya. Sebentar, itu Insya Allah. kenapa bisa lama mengambil pendidikan agama Islam selama 7 tahun, bukan 7 semester ya? 7 tahun. Iya. Mungkin dulu kurang bisa mengimbangin ya Mas ya. Ngimbangin tapi maksudnya? Ngimbangin mungkin ikut kegiatan sama kuliahnya lah, kurang bisa mengimbangin gitu. Oh. Tapi saya tetap menikmatin kok setiap jalan yang saya tempuh gitu Mas. Iya. Kuliah 2017 langsung ambil yang PAI. Iya. Masuk volunteernya di Dompet Duafa atau dia sebelumnya di beberapa lembaga itu pernah ikut atau masuk ke dunia relawan itu dari tahun berapa? Aktif relawan itu dari tahun 2017 Mas. Jadi masuk kuliah, masuk langsung kuliah ikut volunteer. Kenapa mau jadi volunteer? Karena ini menurut pengalaman saya ya di usia yang saya juga pernah kuliah kan. Jadi anak-anak kuliah itu kan biasanya kalau nggak nongkrong, belajar. Kalau misalnya jurusan yang tertentu kan ada aktivitas yang memang kayak nge-lab bahasa atau lab radio atau lab biologi misalnya gitu kan. Ada juga mungkin yang memperbaiki atau meniti karir, nyari kerjaan. Ini kenapa milihnya volunteer? Volunteer itu kan erat kaitannya sama dunia sosial ya. Yang mana tuh yang kita dapat mungkin lebih ke pengalaman sama menyenangkan hati orang ya. Tapi tidak ada uang di situ kan. Nah, itu kenapa milihnya pas zaman kuliah? Idealis sekali ya. Iya. Alhamdulillahnya dari zaman kuliah itu emang udah mulai menemukan passionnya ya. Passionnya tuh senang berbagi gitu ya, senang ikut kegiatan sosial karena emang dari dulu awalnya ikut tuh rasanya dengan ikut kegiatan sosial tuh pribadi ini jadi lebih sehat, jadi lebih ceria, lebih bahagia gitu. Karena dengan kita membahagiakan orang lain pun kita pun juga ikut bahagia sebenarnya. Oh gitu. Iya. Sisi kemanusiaannya pun hidup di sana. Iya, wah luar biasa ya. Berarti tapi gini Bang Fadil, kita kan tidak bisa apalagi mahasiswa pada saat usia mahasiswa ya, tidak bisa kayak kita butuh uang ketika mahasiswa kuliah, butuh ongkos, butuh transport, butuh praktikum gitu kan, terus mungkin butuh kegiatan-kegiatan yang memang butuh uang. Apakah dibayar jadi volunteer? Jadi volunteer dibayar sama Allah kayaknya. Wah, luar biasa. Ya Allah. Iya. Dulu waktu masih kuliah kita gas aja ya, ada uang saku berapa berangkat gas gitu ya. Terus juga ada juga sih volunteer yang bukan digaji ya bahasanya, tapi apresiasi lah uang. Itu pun nggak seberapa kan, maksudnya kita tidak bisa berharap dari volunteer itu menjadi kaya. Iya, benar. Tapi kita bisa membagikan orang lain. Benar. Tapi sebenarnya orang tua itu mensupport pendidikan. Maksudnya dengan kan Bang Fadil jauh ya dari Pekanbaru, kuliahnya di Jogja itu kan merantau kan. Iya. Dana yang dikirim sama orang tua itu kan biasanya buat hidup, apa Bang Fadil ada usaha sendiri selama kuliah yang tidak perlu sokongan uang dari orang tua lagi pada saat kuliah itu? Kalau pas masih kuliah sih tentu masih nunggu kiriman dari orang tua ya. Ya baik untuk uang kuliah, uang saku dan lain-lain lah seperti itu. Tapi alhamdulillahnya semenjak wisuda kemarin saya punya usaha gitu. Ada usaha ya, alhamdulillah cukup lah untuk mensupport sehari-hari, kemudian juga bisa ikutan kegiatan sosial lagi sekarang, alhamdulillah. Gitu. Tapi aktivitas volunteer ini orang tua tahu? Marah nggak ketika orang tua tahu? Kamu ngapain sih, bukan fokus kuliah, belajar jadi cita-cita gitu? Iya. Alhamdulillah orang tua mendukung ya Mas. Alhamdulillah orang tua mendukung, support lah, apalagi kegiatan sosial gitu kan. Dari dulu juga sejak awal-awal kuliah orang tua tahu lah gitu kalau saya senangnya memang di volunteer dan kemanusiaan gitu. Oh iya. Jadi memang mungkin dari dulu orang tua udah ngelihat Bang Fadil nih termasuk orang yang suka membantu orang ya, suka nolong orang. Mungkin di rumahnya juga teman-temannya suka dibantu sama Bang Fadil, atau ada kejadian apa di sana suka bantu orang gitu ya. Nah ini karena pertanyaan selanjutnya adalah ini agak buat saya agak beda nih. Kenapa milihnya nikah cepat? Sedangkan volunteer itu kan meninggalkan keluarga. Iya. Banyak meninggalkan aktivitas, istri ditinggal, anak ditinggal gitu kan. Kenapa milihnya nikah cepat? Oke. Sebenarnya nggak cepet-cepet banget ya Mas ya. Selagi kita rasa udah
siap, sudah mampu, seperti itu ya. Prinsip saya kalau kita udah mampu secara finance, secara keilmuan, secara yang lain-lain lah, seperti itu. Dan tentu kita memilih calonnya, kalau anak-anak relawan bilang tuh cari yang sefrekuensi lah, gitu. Jadi sama-sama volunteer. Sama-sama volunteer atau sama-sama senang dunia kemanusiaan, gitu. Ya. Oke. Jadi langsung buka nih berjodoh nih. Cari yang menerima passion yang sama ya, suka traveling, suka bantu orang ya kan, terus juga suka volunteer tadi gitu ya. Karena kan enaknya di dunia volunteer tuh apa sih menurut Bang Fadil ini? Enaknya yang Bang Fadil cintai gitu, maksudnya dari aktivitas volunteer ini? Oke, tentu yang paling menyentuh di kita itu ketika kita bertemu penerima manfaat, ucapan terima kasih, doa tulus dari mereka tuh tentu sangat membangkitkan ini kita ya. Ya ada rasa yang tidak bisa diungkapkan lah, seperti itu. Ketika kita membantu penerima manfaat gitu kan, penerima bantuan seperti itu, itulah yang membuat kita itu rasa ketagihan lah, seperti itu, Mas. Apa namanya, hormon endorfin naik bisa ya? dibilang seperti itulah. Karena berbagi karena berbagi hormon itu semacam apa ya, obat yang nggak ada apanya gitu. Memang harus dilakukan ya oleh volunteer itu ya. Benar. Kayak gitu. Okay. Nah, ini sekarang udah hari keberapa Bang Fadil ada di Bandung? Hari ini Kabupaten Bandung ya? Kabupaten Bandung. Hari ini genap 12 hari, Mas. 12 hari. 12 hari jadi relawan di sini. Jadi relawan di sini. Ini dipanggil atau inisiatif ke sini sendiri? Jujur ini mandiri, Mas. Mandiri. Saya pun menghubungi teman-teman yang udah respon di sini tuh ketika udah sampai di Bandung. Di stasiun Bandung baru saya kontak-kontakan. Tolong Sherlock dong lokasinya gitu. Okay. Karena memang kalau saya hubungin dari Jogja itu takut terkesan nanti merepotkan gitu kan. Terus yang lain-lain lah. Sebentar. Berarti Bang Fadil ini dari Jogja ke Bandung sendiri. Tidak diajak sama, maksudnya bukan panggilan. Bukan. Berarti modal sendiri. Iya. Bayar tiket kereta sendiri. Bis sendiri. Kenapa mau melakukan itu, Bang? Ya tadi ya, Mas, ya, karena seneng gitu ya, seneng dan terpanggil jiwanya saat pertama informasi mengenai gempa di Bandung. Waktu itu hari Rabu tanggal 18 September, kejadian kan pada pukul 9:41. Sewaktu itu juga saya langsung cari-cari informasi teman-teman relawan yang udah ada di sini. Saya lihat kegiatan yang sudah dilakukan seperti evakuasi, distribusi logistik. Ada satu berita itu judulnya kayak gini: anak-anak di pengungsian korban bencana gempa bumi Jawa Barat menginap di pengungsian pada suhu 14 derajat Celcius. Waktu itu dingin tuh ya. Dingin. Saya juga ini merasa terpanggil nih, dan memang juga senang sama anak-anak gitu, Mas. Jadi giat yang pengen dilakukan tuh bersama anak-anak gitu, tujuan utamanya. Seperti itu. Jadi saya masih belum kebayang ya berangkat sendiri, karena kan ketika ini mungkin jiwa sosial saya tidak setinggi Fadil mungkin ya, karena kan at least sudah ada tim yang bergerak ke sana, udah ada relawan yang melakukan ke sana, at least kan dapat info di grup, sudah ada relawan siapa aja yang datang. Tapi ini dengan sadarnya pakai uang sendiri, berangkat sendiri gitu ya, bergabung dengan teman-teman yang lain di sini gitu. 12 hari di sini. Dan itu sekarang berangkatnya aja pakai uang sendiri, tapi kalau di sini kan bisa bersama-sama kan ya? Kurang tahu nanti, Mas. Aku udah habis nih persiapan ransum buat tinggal di sininya. Kurang lebih mau rencana berapa hari di Bandung Barat ini? Kemungkinan sampai besok sepertinya, Mas. Sampai besok. Pas hari ini itu udah peralihan ya, dari masa tanggap darurat ke masa pemulihan atau recovery. Pas lah, kondisi juga udah lebih mandali sekarang. Alhamdulillah ya. Berarti pada saat Bang Fadil datang ke sini itu kondisi lagi dalam situasi seperti apa sih, Bang? Apakah masih mencekam, orang masih takut untuk keluar rumah gitu, atau gimana sih, Bang? Kondisi waktu pertama kali saya datang itu hari ketiga ya. Hari ketiga pasca bencana gempa yang besarnya, yang waktu itu magnitudenya 5,3. 5,3.
hari ketiga, hari berikutnya itu masih sering terjadi gempa-gempa susulan ya. Memang tidak terlalu besar. Tapi mengkhawatirkan, bikin was-was ya. Benar. Apalagi anak-anak ya. Anak-anak itu masih rasa was-was, cemas mereka masih sangat tinggi sewaktu itu. Untuk warga sendiri itu kan mereka di pengungsian. Di pengungsian mungkin siang hari baru mereka ke kebun bekerja dan sebagainya, malam tidur di pengungsian lagi. Okay. Kondisi pengungsian juga masih ramai waktu itu. Waktu pada saat awal-awal ya, pada saat di awal gempa itu. Bencana itu ya. Benar, Mas. Itu banyak kegiatan apa? Ada korban jiwa? Korban jiwa ada di Kabupaten Bandung ini ya. Oh, berapa banyak? Ada satu korban jiwa. Satu korban jiwa. Karena penyebabnya? Sepertinya terkena reruntuhan. Usia berapa ya? Saya agak lupa juga. Jenis kelamin juga belum tahu berarti. Nggak tahu ya. Intinya ada korban jiwa di situ. Ada korban jiwa dari data asesmennya. Luka berat, luka ringan. Luka berat itu di Kabupaten Bandung ini ya. Luka berat itu sekitar 20-an ya. 20-an. Luka ringan juga sekitar 19-an ya kalau nggak salah. Total kerugian, tahu nggak? Total kerugian udah cukup besar ya Mas ya. Besar ya, ada berapa rumah yang sudah rubuh karena gempa ini? Kalau dari data yang direkap sama BPBD Kabupaten Bandung ya, itu ada sekitar 45.000 lebih rumah terdampak di sini. 45.000 lebih. Tadi masuk ke rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Oke, yang rusak berat banyak berarti? Lumayan banyak Mas. Karena tadi kan juga sempat ngeliat masjid ya? Iya. Itu sampai retak. Benar. Sampai, ya Allah. Terus juga ngeliat. Benar. Rumah makanannya tadi dindingnya retak. Pas lagi makan loh. Benar Mas. Ngeri juga nih. Itu memang cukup sering gempa di sini ya? Di sini 2019 lalu juga terjadi gempa. Yang sama? Di sini. Lokasi yang sama? Iya, tapi kondisi tahun ini memang lebih berdampak daripada tahun tersebut. Okay. Lebih berdampak. Waktu itu kalau dari informasi masyarakat sekitar ya, mereka masih tetap tinggal di rumah, tidak ke pengungsian, masih seperti hari-hari biasa lah mereka di sini. Oke. Nah, ketika Bang Fadil datang, itu persiapan dari teman-teman relawan lain sudah ready ya untuk para korban, kayak mungkin makanan, terus juga kayak pakaian gitu, kayak yang lain-lain. Apa sih standar utama ketika ada kejadian bencana gempa saat ini yang perlu didahulukan gitu untuk para korban tuh? Benar. Ya, kebutuhan mendesak seperti selimut, alas tidur, perlengkapan bayi dan balita, makanan siap saji, terus pos hangat dan lain-lain lah seperti itu. Karena di pengungsian itu kelompok rentan ya, ada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, bayi gitu kan, tentu itu harus menjadi prioritas utama. Dahulukan seperti ya. Itu. Dia memiliki area yang berbeda dengan area yang lain. Benar. Tentu tendanya yang lebih bagus, yang lebih nyaman untuk mereka gitu. Seperti itu. Kelompok rentan didahulukan lah. Selebihnya ada aktivitas yang lain untuk para korban atau kegiatan-kegiatan pendukung, atau mereka ada fokus ngelihat rumahnya yang runtuh buat menyelamatkan harta benda yang tertinggal mungkin? Oke. Masyarakat di sini di Kabupaten Bandung ini kan mayoritas, terutama yang bagian atas ya. Iya. Mayoritas mereka itu petani. Petani gitu. Jadi sehari-hari mereka masih tetap bisa menjalankan aktivitasnya ya. Setiap hari ke kebun, nanti sore balik lagi ke pengungsian gitu kan. Jadi untuk aktivitas dapur umum dan sebagainya tetap di pengungsian. Artinya tempat pengungsian itu sebagai rumah. Ya, mereka bisa aktivitas di luar tapi balik lagi ke tempat pengungsian itu. Benar. Untuk semuanya udah siap di tempat pengungsian. Ada berapa total tempat pengungsian Bang yang ada di sini? Ada beberapa titik ya Mas, lumayan banyak. Lumayan banyak ya. Jadi terpecah-pecah untuk warga ya. Jadi lebih apa ya? Lebih nyaman mungkin buat para warga ya. Iya, benar Mas. Lumayan beberapa titik yang terdampak ya di Kabupaten Bandung ini sendiri. Ada 7 kecamatan yang terdampak dan yang paling besar itu di 2 kecamatan di Kertasari sama Pangalengan. Ini yang paling berdampak lah gitu. Ada beberapa desa di sana yang di setiap desanya ada titik-titik pengungsian tertentu. Seperti itu. Iya.
total ada berapa lembaga yang Bang Fadil tahu selain Dompet 24? Atau dari peran serta pemerintah sendiri gimana menurut Bang Fadil deh? Kalau misalnya kita nggak ngomongin lembaga lain, mungkin ngomongin masalah dari pemerintah sendiri, apakah juga membantu para relawan yang ada di lokasi, atau ada yang mereka lakukan gitu di tempat para korban gempa ini? Oke, peran pemerintah sendiri juga luar biasa ya. Perannya juga luar biasa. Jadi setiap lembaga yang datang ke sini untuk melakukan giat gitu ya, tentu kita koordinasi dulu di posko utama BPBD. Oke. Kita itu posko apa? Headquarter ya? Iya. Pusat. Gitu. Kuat. Pusatnya lah segala macam giat yang akan kita lakukan. Misal evakuasi, kesehatan, pendidikan dan lain-lain kita koordinasi dulu di sana. Oke. Gitu kan. Kemudian juga pemerintah setempat juga menyediakan alat berat ya. Alat berat untuk merubuhkan rumah-rumah yang memang bangunannya udah nggak layak lagi. Artinya dia masih berdiri karena efek gempa, ya. Tapi karena udah mungkin doyong gitu ya. Benar. Udah diruntuhin aja sekalian. Oh, oke. Tidak hanya rumah, fasilitas umum, fasum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan yang dirasa udah nggak layak lagi harus dirubuhkan demi keamanan ke depannya. Oke. Oh, gitu. Nah, itu kalau kayak gitu tuh rumah rusak ya. Iya. Rumah rusak deh, jangan ngomongin fasilitas umum. Kalau fasilitas umum mungkin akan ada peran serta pemerintah untuk mendirikan lagi. Tapi kalau rumah rusak nih, ada si A, ya warga sipil gitu ya, kena gempa, rumahnya rusak hancur. Itu dia ngebangunnya lagi pakai uang sendiri atau ada bantuan dari pemerintah? Oke. Kalau setahu saya ya, iya. Untuk rumah-rumah masyarakat yang terdampak tentu bertahap ya Mas ya prosesnya. Adapun bantuan dari pemerintah ataupun dari lembaga-lembaga sekarang mungkin masih dalam tahap asesmennya, dalam tahap asesmen, kemudian juga persiapan lah untuk masa pemulihan atau masa recovery. Mungkin tidak secepat yang kita bayangkan gitu ya Mas ya, karena ini udah bulan Oktober ya. Bulan Oktober udah akhir tahun, mungkin sepertinya di tahun depan lah kemungkinan untuk pembangunan yang lebih intens gitu untuk rumah-rumah yang terdampak. Yang dari dana? Dari pemerintah. Oh, pemerintah juga ngebantu? Dari pemerintah. Oh, berarti masuknya ke dana APBD? APBD ya, bukan APBN ya? Bukan. Oke, jadi maksudnya untuk para warga yang rumahnya juga hancur mungkin bisa bersyukur juga ya, maksudnya dibantu sama pemerintah untuk membangun kembali rumah mereka gitu ya. Luar biasa. Jadi kalau volunteer ini ilmunya banyak ternyata ya. Jadi nggak cuma mengetahui ilmu latihan dasar tentang penyelamatan orang, tentang hal-hal medis ya. Terus juga tentang struktural birokrasi gitu juga butuh tahu ya. Benar Mas. Karena harus tahu urutan-urutan ketika menolong atau hadir di tempat bencana gitu ya. Benar. Itu dipelajari semua otodidak apa ada kelasnya sih, Bang Fadil? Oke. Dari awal-awal kuliah dulu memang saya seneng ikut kelas relawan, pelatihan relawan di Jogja ya. Iya. Apapun pelatihan relawan, kelas relawan tuh saya ikutin aja Mas. Saya ikutin. Disitulah kenal dari dasar-dasar kebencanaan, baik evakuasi gitu kan, atau yang kita namakan tuh rescue ya, seperti itu. Rescue. Minimal kita bisa menyelamatkan diri sendiri dulu, baru bisa menyelamatkan orang lain. Seperti itu. Kemudian juga belajar juga bagaimana birokrasi ataupun regulasi yang ada ketika bencana terjadi. Kita harus koordinasi kemana dulu, kemudian selanjutnya bagaimana koordinasinya. Kan ada fase pra bencana itu kita kuatkan mitigasi bencananya. Apalagi daerah yang memang rawan bencana. Ya. Kemudian ketika bencana terjadi apa yang kita lakukan hingga pasca bencana gitu kan. Pasca bencana. Luar biasa. Nah, gimana kan kemarin sempat rame tuh BMKG. Ada rilis yang menyatakan gempa megatrust itu akan muncul dalam waktu, saya lupa deh maksud waktunya nggak ada, cuman kayak mengesankan tuh gempa megatrust itu akan pasti hadir gitu bahasanya gitu. Nah itu gimana menyikapinya dari sisi relawan, dari sisi volunteer nih Bang Fadil? Itu kayaknya saya sendiri agak cukup panik ya karena hal-hal apa aja kayak apa yang harus saya lakukan, apakah apa yang harus saya memitigasi resiko yang terjadi, melakukan apa. Nah itu gimana menurut kacamata Bang Fadil selaku volunteer? Oke.
Indonesia memang negara yang rawan bencana ya. Kita nggak bisa pungkiri gitu kan. Bagaimana Ring of Fire di Indonesia seperti itu. Makanya setiap dari kita ini emang harus waspada kapan dan di mana saja akan potensi bencana seperti itu kan. Maka perbanyaklah lagi literasi kebencanaannya, ya kan. Bagaimana menyelamatkan diri, keluarga dan lingkungan sekitar. Seperti itu. Kemudian juga apa yang telah diedukasi lah oleh teman-teman Basarnas, teman-teman BNPB, seperti itu udah cukup lengkap sepertinya ya Mas ya. Baik bagaimana aman bencana di rumah, aman bencana di sekolah, aman bencana di masyarakat, seperti itu. Jadi kita tingkatkan aja lah kewaspadaan kita terhadap kebencanaan alam ini, seperti itu. Misal di rumah kita sediakan tas siaga bencana alam namanya. Jadi isi tas siaga bencana itu isinya ada barang berharga, terus obat-obatan, persediaan makanan dan sebagainya. Ketika bencana terjadi, kita tinggal bawa tas itu saja. Tidak perlu sibuk lagi nyari barang-barang penting, gitu kan. Kemudian untuk di sekolah, ada sekolah aman bencana ya. Bagaimana disediakan jalur evakuasi, titik kumpul. Kemudian juga dari segi bangunannya disesuaikan gitu kan. Itu udah dikembangkan lah untuk ininya. Tinggal mau nggak kita meningkatkan kewaspadaan kita terhadap bencana, potensi bencana alam tadi ya. Oke. Benar. Memang segala yang terjadi di alam semesta ini memang udah ada jalannya gitu kan. Aktivitas alam ini juga sama kayak kita, mereka juga hidup dan bergerak seperti itu ya. Sama dengan kita hidup. Tinggal kitanya meningkatkan kewaspadaan gitu dan persiapan dan tadi persiapannya. Ya. Jadi memang persiapan itu jauh lebih penting ya. Jauh jadi lebih penting, benar. Mungkin buat para orang tua gitu ya, mungkin buat muda-mudi, para mahasiswa ya, itu butuh memiliki skill dasar untuk bertahan hidup. Benar. Survival skill, benar. Terus juga rescue skill ya, itu penting banget dimilikin ya. Jadi nggak peduli siapapun, usia berapapun ya, itu harus punya skill itu. Dan itu kalau nggak salah dipelajari juga ya di Dompet Duafa Volunteer ya? Iya, bener banget. Nah, itu cara daftarnya gimana tuh? Cara daftarnya itu cari-cari aja informasi mengenai teman-teman relawan Dompet Duafa. Ini juga udah tersebar ya Mas ya di berbagai daerah di Indonesia, hampir di seluruh Indonesia lah. Dari Aceh sampai Papua ada sosial medianya masing-masing. Jadi setiap daerah punya? Ada Mas. Kita taruh di bawah aja ya. Jadi nanti penonton bisa ngeklik langsung linknya untuk Dompet Duafa Volunteer untuk kakak-kakak buat warga Indonesia yang mau ikut jadi volunteer melalui pelatihan Dompet Duafa. Nah, Pak Fadil, terakhir sebelum closing, seperti biasa saya ada permintaan closing statement dari para narasumber. Mungkin Bang Fadil ada sepatah dua patah kata untuk para penonton. Silakan Bang Fadil. Oke, yang pertama khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kita hidup ini sebentar. Usia umat Nabi Muhammad itu sekitar 63 tahunan. Sedikit aja yang lewat 70 tahun seperti itu. Maka hidup yang sebentar ini manfaatkanlah sebaik-baik mungkin. Apalagi buat anak-anak muda ya, kita anak-anak muda nih jangan merasa umur kita masih panjang, kesempatan masih banyak. Jangan pernah merasa seperti itu. Manfaatkan aja lah segala kesempatan yang Allah berikan saat ini untuk kebaikan bersama, seperti itu. Masya Allah, Bang Fadil luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Sudah sharing-sharing, sudah memberikan kita inspirasi ya. Dan juga buat para penonton gitu, kalau misalnya mau turut serta bergabung sama Dompet Duafa Volunteer, linknya saya taruh di bawah. Jadi nanti bisa cari tahu seperti apa prosedurnya, tata caranya, syarat dan ketentuannya bisa dicek langsung aja. Oke, mungkin ini aja video di episode kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Kalau misalnya kamu ada komen-komen, boleh komen di bawah. Kira-kira ada narsum siapa nih yang mau diundang sama tim kreatif dari Dompet Duafa TV untuk di program podcast pertama Asia. Gue Ilham Pradipta, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.